Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan bahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Namun ini adalah video ketiga dari rangkaian video pertumbuhan dan perkembangan. Di bagian pertama dan kedua, kita setelah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan di video ketiga ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan ini adalah video terakhir untuk bab pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai saja untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, di materi sebelumnya kita udah belajar bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume yang permanen dan sifatnya tidak balik atau irreversible. Ya, sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai diferensiasi atau terspesialisasinya sel-sel membentuk struktur dan fungsi tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan organ atau dikenal juga dengan istilah organogenesis. Jadi, sel-sel yang telah melakukan pembelahan sel, seiring dengan waktu, dia akan strukturnya dan fungsinya akan terbentuk, dan selanjutnya masing-masing sel tersebut akan bergabung membentuk organ-organ pada tumbuhan maupun hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu terdiri dari dua tahap, yaitu pertama tahap embrio dan tahap pasca embrio. Kita mulai dulu dari tahap embrio. Tahap embrio dimulai dari proses fertilisasi. Fertilisasi itu adalah bertemunya antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dalam hal ini, kalau di hewan atau di manusia, sel kelamin jantan disebut sebagai sperma, sel kelamin betina disebut sebagai sel telur. Nah, pada saat kemudian sel sperma dengan sel telur berlebur menjadi satu, itu membentuk struktur yang namanya zigot. Kemudian zigot nanti akan melakukan pembelahan-pembelahan sel. Ada beberapa fase pembelahan sel pada zigot, yaitu pertama adalah fase morula, kemudian blastula, gastrula, kemudian fase diferensiasi serta organogenesis. Ini wajib hafal fase ini, nggak boleh tidak. Jadi fasenya adalah morula, blastula, gastrula, fase diferensiasi dan organogenesis. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, fase fertilisasi itu di sini fertilization, di mana bertemunya antara sperma dengan sel telur melebur membentuk zigot. Zigot kemudian nanti akan melakukan tahapan pembelahan-pembelahan, yaitu morula, blastula, gastrula, ini sampai di sini. Kemudian nanti masuklah setelah gastrula fase diferensiasi, yaitu fase di mana sel-sel hasil pembelahan mulai terbentuk struktur dan fungsi tertentu. Kemudian setelah terbentuk fungsi dan struktur tertentu, maka kemudian sel-sel tersebut melebur atau bergabung membentuk organ-organ pada makhluk hidup dan dikenal dengan istilah fase organogenesis. Nah, ini fase organogenesis di mana kemudian tadinya tidak ada tangan, kemudian jadi ada tangan, seperti itu sampai dengan di sini. Jadi fase embrio itu sampai di mana terbentuknya organ-organ. Namun organ-organnya belum berfungsi, satu dengan lainnya belum saling berhubungan. Nah, pada saat kemudian nanti mulai masuk ke tahap mulai saling berkoordinasi, maka istilahnya bukan lagi embrio, tapi udah berubah menjadi fetus atau janin di bahasa Indonesianya. Nah, pada saat terbentuk janin ini udah bukan tahap embrio lagi. Embrio putus sampai di sini. Nah, ke arah janin sampai dengan kemudian bayi sampai lahir dan lain-lain dan seterusnya, itu dikenal dengan istilah tahap pasca embrio. Terus apa bedanya ini dengan ini? Janin dengan embrio. Kalau di janin, itu ciri khasnya adalah dia telah ada ruhnya. Allah telah meniupkan ruh ke dalamnya. Sedangkan di embrio belum. Kenapa belum? Karena seperti saya bilang tadi, organnya terbentuk tapi belum ada koordinasi sistem di antara sesama organ tadi. Belum ada sistem organ, belum ada organnya belum berfungsi dengan baik. Walaupun telah terbentuk tapi belum berfungsi. Nah, di fetus, di janin, ini telah berfungsi dan diidentifikasi dengan adanya ruh. Seperti itu perbedaan antara tahap embrio dengan tahap pasca embrio. Kita bahas satu persatu. Pertama, pas fertilisasi dulu. Fertilisasi adalah bersatunya sperma dengan sel telur. Dan hasil peleburan sperma dengan sel telur itu dikenal dengan istilah zigot. Sel sperma itu jumlah kromosom di dalamnya, di dalam tubuhnya, itu adalah separuh dari kromosom manusia yang normal, seperti kita. Itu kromosom manusia itu ada 46 buah. Nah, pada
sperma, kromosomnya hanya separuhnya, yaitu 23 kromosom. Begitu pula dengan di sel telur, dia jumlahnya separuhnya, yaitu 23 kromosom saja. Nah, separuh kromosom ini dikenal dengan istilah haploid, dari kata half, separuh, haploid, dan disimbolkan dengan huruf N. Seperti itu. Nah, nanti begitu sperma dengan sel telur melebur menjadi satu, maka separuh dengan separuh membentuk utuh satu, yaitu dikenal dengan istilah diploid, D2N. Menandakan bahwa ini adalah kromosom di zigot itu telah utuh menjadi satu organisme, yaitu dengan kromosom kalau di manusia 46 buah. Ya, proses fertilisasi itu berlangsungnya di tuba Fallopi. Kalian tentu udah belajar di kelas 11 tentang reproduksi pada manusia. Jadi berlangsungnya, kalau ini sel ovari untuk pembentukan ovum, sel telur, begitu dia masak atau matang, maka ovumnya akan dilepaskan, dan proses pelepasannya dikenal dengan istilah ovulasi. Nah, pada saat ovulasi ini, maka kalau ada sperma yang masuk, maka dia akan terbuahi dan akan terbentuk, berkembang membentuk zigot, dan kemudian melakukan pembelahan sampai kemudian nanti terbentuk janin di dalam rahim. Seperti itu prosesnya. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Next. Nah, sperma pada saat melakukan pembuahan sel telur, di sperma ini ada inti spermanya. Dan pada saat kemudian memasuk atau menembus sel telur, itu yang masuk hanyalah inti selnya saja. Sedangkan bagian-bagian lainnya seperti ekornya, kemudian kepalanya, itu dia tidak ikut masuk. Jadi hanya intinya saja. Nah, pada saat intinya masuk, kemudian nanti akan melebur dengan inti dari sel telur, maka terbentuklah zigot. Jadi zigot itu adalah peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Intinya. Nah, ini gambaran antar perbedaan ukuran antara sperma dengan sel telur. Di kelas 11 kalian sudah belajar. Di sini ini adalah sel telur. Ini adalah sperma. Ya, ini warnanya lebih bagus. Nah, ini pada saat melakukan pembuahan atau fertilisasi, kita bisa lihat bahwa ini telah menyentuh lapisan dari sel telur. Kemudian ini sudah mulai masuk separuh. Ini dia lebur ya. Lebur bukan masuk, tapi dia melebur ya dengan dinding selnya ini, dengan lapisan dari sel telurnya, kemudian sampai terbenam seperti ini. Nah, nanti yang masuk itu hanya intinya aja ya, nukleusnya aja, palanya enggak, dia akan tetap ada di luar, dan intinya yang masuk ke dalam, kemudian nanti akan bertemu dengan sel telur, inti dari sel telur. Nah, ini inti sel telur, ini sel sperma. Nah, pada saat terjadi sperma satu udah masuk, maka dia akan menghalangi sperma yang lain untuk masuk ke dalamnya. Jadi nggak bisa ditembus lagi, jadi nggak mungkin ada banyak inti sperma di dalam sini. Jadi hanya cuma satu. Kita udah belajar di kelas 11. Nah, inti, kemudian nanti, nah ini mulai melebur nih menjadi satu. Nah, ini melebur menjadi satu. Nah, fused egg and sperm. Nah, ini dikenal, kalau udah fused gini, telah melebur, ini dikenal dengan istilah zigot. Jadi sel telurnya berkembang membentuk zigot, yaitu di mana kromosomnya sekarang sudah 2N atau diploid, atau kalau manusia dia sudah 46 buah atau sama dengan kita. Beda dengan sperma yang baru separuhnya. Nah, ini dikenal dengan istilah zigot. Ini zigot. Nah, jadi zigot adalah hasil dari persatuan sperma dengan sel telur dalam keadaan uniseluler. Jadi walaupun dia peleburan sperma dengan sel telur, tapi selnya tetap jadi satu, karena yang melebur hanya intinya saja. Nah, oleh sebab itu, maka kalau ditanya zigot itu apa sih sebenarnya? Dia uniseluler atau multiseluler. Walaupun dia peleburan sperma dengan sel telur, bukan berarti kemudian dia terdiri atas dua sel. Tidak, tapi dia tetap terdiri atas satu sel, karena yang melebur hanya intinya saja. Nah, nanti setelah terbentuk zigot, barulah zigot kemudian melakukan pembelahan diri, namun hasil pembelahannya tidak lepas, sehingga kemudian zigot yang tadinya uniseluler berubah menjadi multiseluler. Di sini kita lihat dari satu sel, kemudian membelah menjadi dua, kemudian dua masing-masing membelah, kemudian menjadi empat, empat kemudian masing-masing membelah, kemudian menjadi 8, 8 kemudian jadi 16, dan seterusnya. Nah, ini dikenal dengan istilah
pembelahan tadi, pembelahan zigot. Ya, pembelahan pada zigot itu kita kenal tadi ada fase morula, blastula, gastrula, kemudian baru fase diferensiasi dan organogenesis. Fase morula itu adalah pembelahan zigot yang kemudian terbentuk 16-64 sel dari satu zigot tadi. Dari zigot tadi yang satu sel, kemudian lakukan pembelahan-pembelahan, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Nah, begitu masuk 16 sampai dengan 64 sel, pembelahan berikutnya, dua pembelahan berikutnya, itu dikenal juga tetap masih dalam bentuk namanya morula. Dan morula ini sudah bentuknya seperti bola padat. Jadi di dalamnya tuh nggak ada ruang kosong, jadi padat. Nah, ini dikenal dengan istilah morula. Kemudian masuk fase blastula, di mana kemudian morula terus membelah, sehingga kemudian pada akhirnya akan terbentuk rongga di dalamnya di sini. Rongga. Ini dikenal rongganya dengan istilah blastosoel. Nah, setelah morula ini membelah dan terbentuklah blastosoel, maka ini dikenal dengan istilah fase blastula. Nah, sekarang kita balik lagi ke uterus. Pada uterus atau alat kelamin pada wanita, di mana di sini ada ovarium, kemudian di sini ada tuba fallopi, kemudian di sini udah ada uterus dengan dinding endometriumnya. Nah, pada saat terjadi fertilisasi, kemudian terbentuk zigot melakukan pembelahan dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 kemudian jadi 16, ini udah morula. Nah, kemudian morula membelah diri lagi terus membentuk blastula karena udah ada blastosoelnya tadi. Nah, kemudian setelah jadi blastosoel, maka blastosoel inilah yang akan menempel ke dinding endometrium dari uterus. Jadi kalau ditanya ulangan pada fase pembelahan apakah sel telur itu menempel atau zigot yang telah berkembang itu menempel pada dinding endometrium, yaitu pada fase blastula, bukan morula ya, tapi blastula. Jadi nempelnya pas di fase blastula. Seperti itu. Setelah terbentuk blastula, di sini ada blastosoelnya, maka kemudian fase selanjutnya adalah sel-sel dari zigot yang telah membentuk blastula tadi, kemudian melakukan pelekukan ke dalam. Jadi melakukan gerakan melekuk ke dalam atau dikenal juga dengan istilah invaginasi. Jadi masuk ke dalam, kemudian sampai dengan ujung sini, maka kemudian terbentuklah dua lapisan, yaitu pertama lapisan luar yang sebelah sini. Ini dikenal dengan istilah lapisan ektoderm, lapisan luar. Kemudian hasil pelekukannya ini dikenal dengan istilah lapisan dalam atau endoderm. Jadi ektoderm dan endoderm. Lubang pelekukan ini yang sini, hasil pelekukannya, lubang yang terbentuk di sini, ini dikenal dengan istilah blastopor. Por itu lubang ya, blastopor. Nah, blastopor nanti ini akan berkembang membentuk anus pada makhluk hidup. Ya, kalau anus di sini, maka kita bisa prediksi bahwa mulutnya ada di mana. Tentu ada di bagian atas ya di sini ya. Oke, sebelum kita bahas tentang bagian mulut yang bagian atas, saya akan memperkenalkan lagi rongga di sini. Rongga di sini dikenal dengan istilah archenteron. Nah, archenteron ini nanti lama-lama akan terus berkembang, mendesak ke atas, sehingga kemudian nanti akan tumbuh dan kemudian mendesak ke atas dan sehingga ujungnya kemudian terbuka. Jadi ujung sini nanti akan terbuka dan mirip seperti ini. Maka inilah yang dikenal dengan istilah nanti akan berkembang menjadi mulut. Jadi mulut di sini, anus di sini. Jadi dalam hal ini kita telah mengetahui proses bahwa dari blastosoel mengalami invaginasi, pelekukan ke dalam, kemudian terbentuklah dua lapisan, yaitu ektoderm dan mesoderm. Kemudian di ujung bawah sini hasil pelekukannya itu ada lubang yang dikenal dengan istilah blastofor, dan blastofor ini nanti akan berkembang membentuk anus. Selanjutnya hasil pelekukannya ini ada rongga yang namanya archenteron. Rongganya kemudian akan berkembang terus dan mendesak sampai ke atas, kemudian terbentuklah rongga seperti di sini, dan rongga tersebut akan berkembang menjadi mulut. Jadi
Kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya, lapisan endoderm yang ada di sebelah dalam sini, ini nantinya akan berkembang membentuk lapisan mesoderm ke arah dalam sini. Jadi, ini lapisan mesoderm yang nanti akan berkembang terus dan membentuk lapisan yang namanya lapisan mesoderm. Jadi nanti di akhir fase gastrula ini akan terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan pertama adalah lapisan ektoderm, ini di ektoderm. Kemudian yang di tengah ini akan membentuk mesoderm. Kemudian yang paling dalam ini adalah lapisan endoderm. Dan karena makhluk hidup yang memiliki 3 lapisan seperti ini, maka dikenal juga dengan istilah hewan triploblastik. Tidak semua makhluk hidup embrionya membentuk 3 lapisan ya. Ekto, meso, endo. Tapi ada juga makhluk hidup yang hanya membentuk 2 lapisan, yaitu hanya ektoderm dengan endoderm. Jadi dia lapisan endodermnya tidak membentuk lapisan mesoderm, tapi dia tetap aja tidak berkembang, tidak mengalami diferensiasi, sehingga hanya terdiri atas 2 lapisan. Nah, hewan-hewan yang hanya terdiri atas 2 lapisan fase embrionalnya, itu dikenal dengan istilah hewan diploblastik. Ya, ini contoh hewan diploblastik di mana kemudian dari zigot berkembang kemudian jadi morula, kemudian blastula karena udah ada lapisan blastozoelnya, rongganya, kemudian mengalami pelekukan ke dalam, tapi kemudian lapisan ektodermnya, lapisan endodermnya tidak membentuk lapisan meso, sehingga kemudian hanya terdiri atas ekto dan endoderm. Hewan-hewan diploblastik itu cuma terdiri atas 2 filum, yaitu Phylum Porifera dan Phylum Coelenterata. Sisanya itu adalah hewan triploblastik. Jadi gampalinnya gampang. Kalian hafalkan saja diploblastiknya, maka sisanya pasti adalah hewan triploblastik. Nah, hewan diploblastik itu filumnya Phylum Porifera. Kita masih ingat kingdom Animalia dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Ini materi kelas 10. Invertebrata itu yang tidak bertulang belakang. Yang invertebrata nanti dibagi lagi menjadi 9 filum, yaitu Porifera, Cnidaria, Stenophora, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, Porifera dengan Cnidaria dan Stenophora inilah yang diploblastik. Sisanya semua termasuk yang vertebrata itu adalah diploblastik. Porifera berasal dari bahasa Latin porus, artinya lubang kecil, dan ver atau mempunyai. Jadi hewan yang memiliki pori pada struktur tubuhnya. Inikah? Iya, bukan, tapi ini animasinya. Originalnya adalah seperti ini. Porifera, yaitu hewan yang berpori-pori. Spons, hewan spons. Jadi ini adalah hewannya, bukan tumbuhan. Ini, karena dia akan tumbuh dan dia hewan. Ini udah belajar di kelas 10, jadi saya tidak akan jelaskan detail. Kalau Cnidaria ini sebenarnya masuk ke dalam Coelenterata awalnya. Kemudian Coelenterata dipisah menjadi 2, yaitu Cnidaria dan Stenophora. Cnidaria ada 2 bentuk. Kita udah belajar di kelas 10, yaitu bentuknya polip, seperti contohnya adalah di sini anemon laut. Kemudian ada juga yang bentuknya medusa atau melayang-layang seperti ubur-ubur. Ini Cnidaria. Kalau Stenophora itu contohnya adalah mirip seperti ubur-ubur, hanya bedanya dia tidak punya warna. Jadi transparan bentuk tubuhnya, kemudian menghasilkan bioluminescence atau menghasilkan cahaya di dalam tubuhnya. Ya, setelah zigot kemudian melakukan tahap pembelahan, yaitu dari morula, blastula, gastrula, maka kemudian sel-selnya kemudian terus memperbanyak diri dan kemudian memiliki fungsi tertentu sel-sel tersebut. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah diferensiasi. Jadi selnya sudah mulai memiliki fungsi tertentu, yaitu gampangnya dia telah membentuk jaringan. Nah, nanti jaringan-jaringan yang terbentuk dari diferensiasi ini, kemudian dia akan bersatu dengan jaringan lainnya dan mendukung satu fungsi tertentu, itu dikenal dengan istilah organ. Dan prosesnya dinamakan organogenesis. Yang jadi masalah adalah, siapakah yang terdiferensiasi dan mengalami organogenesis? Ya, lapisan embrional ini yang tadi, yang ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ektoderm dia akan diferensiasi dan membentuk organ, yaitu epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan sistem saraf.
Jadi ini lapisan yang ini luar, itu dia akan membentuk lapisan epidermis, namanya juga bagian luar, bentuk epidermis yang paling kulit bagian luar ya. Kemudian membentuk rambut, kemudian membentuk kelenjar keringat yang ada di kulit, kemudian membentuk kelenjar minyak juga ada di kulit, kelenjar keringat di kulit, kemudian sistem saraf juga banyak terdapat di kulit. Nah, itu lapisan ektoderm. Kemudian yang mesoderm bagaimana? Yang mesoderm dia akan mengisi bagian dalamnya, itu terutama tulang, jaringan ikat yang melekat pada tulang dan otot, kemudian terbentuk sistem peredaran darah, kemudian terbentuk juga jaringan dan organ ekskresi dan sistem reproduksi. Nah, di sini mesoderm. Selanjutnya yang bagian terakhir yaitu endoderm, terbentuk apa? Yaitu membentuk epitel pencernaan, respirasi, pankreas, hati, dan kelenjar gondok. Ini harus hafal, tapi hafalnya sebenarnya gampang, pakai logikanya dulu. Kalau ektoderm itu kan bagian kulit ya, luar. Maka dia membentuknya, lihat nih, kulit bagian-bagiannya bagian-bagian luar tubuh kita semua. Dari epidermis, rambut, kelenjar minyak ini ada di kulit, kelenjar keringat ada di kulit, sistem saraf juga ada di kulit. Jadi ektoderm itu akan membentuk lapisan luar tubuh kita. Meso itu adalah jaringan-jaringan atau organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, yaitu dari tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, ekskresi, sistem reproduksi, itu kan ada di dalam tubuh kita kan. Nah, kalau endoderm ini adalah saluran-saluran yang berkaitan mulai dari mulut sampai dengan anus. Apa aja? Epitel pencernaan yang ada di daerah dari mulut kan ada epitelnya itu. Sampai dengan usus itu kan ada epitel pencernaan. Kemudian respirasi, pernapasan itu kan rongga juga ya. Seperti itu. Kemudian hati ini juga berhubungan dengan pencernaan. Ya, kelenjar gondok juga ada di daerah leher. Jadi kalau endoderm itu dia letaknya organ-organnya adalah untuk organ-organ atau jaringan-jaringan pembentuk sistem pencernaan yang dimulai dari mulut sampai dengan anus, kemudian pernafasan, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pencernaan dan pernafasan. Jadi gampangnya begitu. Jadi kalaupun kalian tidak hafal tapi punya keyword tadi, mudah-mudahan sih ulangan nggak akan masih bisa ditebak lah. Ya, setelah ektoderm, mesoderm, dan endoderm mengalami diferensiasi dan organogenesis, maka terbentuklah struktur seperti ini. Seperti bayi kecil gitu ya. Udah ada tangannya, kakinya, kemudian kepalanya, telinganya udah mulai kelihatan. Ini aktivitas dari diferensiasi dan organogenesis, yaitu pembentukan organ. Jadi seperti ini yang tadinya dari morula, blastula, kemudian ini blastula, kemudian gastrula yang ciri khasnya ada 3 lapisan tadi. Ekto, meso, dengan endo. Kemudian ini adalah anusnya. Ketukar sini ya, ini gambarnya kan ke atas, agak dimiringin kemari sehingga ini adalah jadi untuk mulutnya. Nanti ini jadi anusnya. Kemudian berkembang seperti ini. Nah, aslinya originalnya seperti ini ya. Jadi ini jadi tulang rangkanya. Ya, jadi dari sini ini nanti berkembang nih jadi ininya, nih bagian ini ya kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berkembang terus sampai kemudian dia jadi janin. Organnya udah komplit lengkap dan sudah ada arwahnya atau ada ruhnya, maka dia udah jadi makhluk hidup ya. Nah, ini perkembangannya lebih detail lagi. Jadi dari gastrula, kemudian ya dari gastrula ini kemudian berkembang terus, mengalami diferensiasi dan organogenesis sampai kemudian jadi individu. Ya, perkembangannya terjadi di mana? Di rahim tentunya. Nah, di rahim ini nanti begitu kemudian usianya menjelang kelahiran, tadi kan kepala bayinya ke atas, maka kemudian nanti dia akan turun ke arah bawah seperti ini. Jadi nanti keluarnya kepala duluan. Nah, ini perkembangannya ya. Tadi yang dari zigot, morula, blastula, gastrula, kemudian mengalami diferensiasi dan organogenesis, membentuk seperti ini, cikal bakalnya makhluk hidup. Ini udah mulai terbentuk mata, kemudian tangan, kaki sudah mulai, kemudian diikuti oleh organ-organ yang lainnya. Nah, itulah tahap embrio. Sekarang kita masuk tahap pasca embrio. Tahap pasca embrio ini adalah janin. Ciri khas janin tadi telah dijelaskan bahwa janin itu bedanya adalah dia organ-organnya sudah saling terhubung dan sudah berfungsi dengan baik, dengan cukup baik.
telah berfungsi, dan biasanya ditandai dengan sudah adanya ruh di dalamnya. Kemudian nanti janin berkembang, kemudian terbentuklah bayi kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan membentuk anak-anak, kemudian membentuk dewasa, kemudian tua, dan terakhir berujung di rest in peace ya. Kemudian kita mulai dari janin. Janin itu embrio yang telah terbentuk sempurna bagian-bagian tubuhnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, organ-organnya sudah berfungsi dengan baik, sudah berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sistem organ, kemudian sistem organ saling bekerja sama membentuk individu yang dikenal dengan istilah janin ini. Ya, janin ini ya udah kelihatan bentuknya ya. Ya, terkadang berkembang sampai dengan dia masa mau melahirkan ya. Kadang-kadang kita udah menemukan rambut pada janin. Jadi ntar pada saat melahirkan dia sudah memiliki rambut. Dan janin akan mendapatkan makanan dan oksigen melalui tali pusar di dalam rahim. Jadi kalau kita lihat di sini ada tali pusar. Tali pusar ini nempel ke dinding endometrium dari ibunya. Jadi dia dapat makanan dengan oksigen dari tali pusar ini. Makanya kalau misalnya ditanya bayi apakah bernapas pada saat dia di dalam rahim sini, kan nggak ada oksigen, mati dong. Enggak. Kenapa? Karena dia dapat oksigen dari ibunya. Sini ada pembuluh darah yang masuk. Jadi bayi belum bernafas dalam kondisi seperti ini ya. Bernapas tapi dia mendapatkan oksigennya dari suplai dari darah ibunya yang ke anaknya. Makanya hati-hati ibu hamil, jangan sampai merokok, makan makanan yang berbahaya. Obat-obatan itu juga harus pengetahuan dokter ya. Karena apa yang dimakan atau apa yang dihirup oleh ibu itu akan berpengaruh ke anaknya langsung, karena darahnya berhubungan. Nah, nanti kalau udah lahir, kalau ini masih terikat, dia nggak ada masalah nih, belum napas. Nah, kapan napasnya? Nah, nanti nama dokter bayi, kenapa kemudian pada saat lahir nangis? Nangis itu penting. Supaya apa? Biasanya kalau nggak nangis, pantatnya ditepok oleh dokter atau bidan. Sehingga kemudian nanti bayinya sakit dan kemudian nangis. Nah, pada saat nangis itulah maka kemudian paru-parunya mulai bekerja, yaitu narik napas, dan akhirnya dia bisa bernafas. Nah, kalau udah bisa bernafas, barulah kemudian tali pusar ini diputus. Biasanya diputus di ujung sana ya, dekat ibunya. Diputus talinya. Jadi kalau dia udah bernapas baru diputus. Jangan kalau belum bernapas, belum bisa napas, belum latihan, belum nangis, udah diputus ya bisa meninggal bayinya. Tapi selama ada ini dia nggak ada masalah. Mau bernapas mau nggak, dia nggak ada masalah. Dia tetap dapat suplai oksigen. Nah, untuk manusia, embrio dan janin akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu selama 9 bulan, dan itu dikenal dengan istilah gestasi atau masa kehamilan. Ya, ini masa kehamilan selama 9 bulan. Seperti saya bilang tadi, nanti kalau udah 9 bulanan, maka tadinya kepalanya di atas, itu dia akan meluncur ke arah bawah untuk siap keluar. Keluarnya lewat mana? Lewat vagina ya, bukan lewat anus. Jadi, karena ini kan saluran reproduksi. Dia dari vagina, kemudian rahim, kemudian ke tuba falopi, gitu ya. Nah, kemudian ini rahimnya, maka ntar keluarnya lewat vagina. Jadi ya berat sekali ya orang tua, ibu. Jangan ngelawan sama orang tua, ibu apalagi ya yang melahirkan. Keluarnya tuh susah sekali lewat lubang vagina yang kecil. Lah melahirkan seperti ini, maka kemudian muncullah makhluk hidup baru, the new, yaitu bayi. Kemudian bayi nanti akan berkembang menjadi anak-anak. Kemudian anak-anak kemudian mengalami remaja, dan pada saat remaja inilah maka organ reproduksi mulai berkembang dan berfungsi, dan dikenal dengan istilah sudah balik ya, sudah dewasa. Nah, seperti itu. Kemudian nanti dewasa, kemudian jadi tua, dan kemudian meninggal. Seperti itulah siklus hidup manusia. Beberapa makhluk hidup mengalami yang namanya metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari stadium ke stadium berikutnya. Apa yang dimaksud dengan stadium? Jadi gini, kita contohkan di sini adalah kupu-kupu, di mana dia berasal dari telur, kemudian telur menetas membentuk larva atau dikenal juga dengan istilah ulat. Kemudian ulat berubah membentuk kepompong, kemudian kepompong berubah membentuk kupu-kupu. Nah, lihat, bayangkan dari ulat kemudian jadi kepompong, ini dua hal yang sangat berbeda, bentuknya juga berbeda. Kemudian dari kepompong jadi kupu-kupu, ini kan bentuk
bentuknya beda, ukurannya beda, ini kan jauh sekali gitu. Nah inilah yang dikenal dengan istilah metamorfosis, yaitu perubahan baik itu ukuran, bentuk, dan bagian tubuh hewan dari satu stadium ke stadium berikutnya. Setiap stadium dari hewan yang mengalami metamorfosis itu akan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, metamorfosis di sini di buku biologi SMA itu hanya dibahas dua ya, metamorfosis pada serangga dan metamorfosis pada katak. Nah, kita bahas dulu metamorfosis pada serangga. Berdasarkan terjadi atau tidaknya metamorfosis, maka metamorfosis pada serangga dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Serangganya dikelompokkan menjadi tiga ya, yaitu pertama ametabola, holometabola, dan hemimetabola. Tahu ciri khas serangga? Apa jadi ciri khas masuk ke dalam kelompok serangga kelas 10? Yaitu kakinya. Serangga itu ciri khasnya kakinya adalah berjumlah 6 atau 3 pasang. Itu ciri khas serangga. Jadi kalau bukan 3 pasang atau 6, maka itu bukan serangga. Seperti misalnya laba-laba, itu kan kakinya 8, dia berarti tidak termasuk ke dalam serangga. Ametabola kata A tidak, metabola berarti tidak mengalami metamorfosis. Jadi kalau yang nggak ngalami itu stadium hidupnya cuma stadium telur kemudian dewasa, atau anak-anak kemudian dewasa. Tapi antara anak-anak dengan dewasanya itu sama aja gitu, kayak manusia gitu ya. Hanya kita tidak bertelur tapi beranak. Jadi pada saat anak-anak sampai dewasa ya begitu aja, nggak ada perubahan yang benar-benar signifikan seperti layaknya tadi kepompong kemudian kupu-kupu, itu kan berbeda jauh sekali. Nah contoh hewannya yang paling terkenal itu kutu buku. Kutu buku bukan ini ya, walaupun ini emang tidak bermetabola kita kan ya, tidak bermetamorfosis ya. Ini kutu buku, dan kalau kita lihat kakinya ada 3 pasang. Berikutnya adalah holometabola. Holometabola itu adalah kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna, di mana stadium hidupnya itu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva atau ulat, kemudian dari ulat berubah menjadi kepompong atau pupa, kemudian menjadi organisme dewasa. Contohnya selain kupu-kupu itu lalat juga sama ya. Jadi lalat dewasa itu dari telur, nanti hewan dewasa yang bertelur, telur kemudian menjadi larva atau belatung yang kita kenal, kemudian dari larva membentuk pupa atau kepompong, nanti kepompong menetas kemudian terbentuk lalat dewasa. Jadi untuk holometabola itu yang sempurna nih ya berubah, yaitu kupu-kupu, lalat, semut, lebah, nyamuk, kumbang. Kita lihat atu-atu, kupu-kupu sudah, sekarang lalat. Nah lalat itu telurnya seperti ini ya. Lalat telurnya seperti ini, nanti kemudian dia menetas, pertama kecil, lama-lama besar seperti ini, jadi larva ya, jadi belatung, kemudian nanti dia akan terbentuk pupa seperti ini. Nah, atau kepompong. Nah, pupanya nanti menetas kemudian jadi lalat muda dan kemudian menjadi tua dan seterusnya. Nah, ini dia biasanya bertelurnya di daging ya. Nah, ini telur-telurnya nih. Ini fase dia bertelur. Ini telur lalatnya nih. Dia naruhnya seperti itu. Jadi dijulurin ujungnya, kemudian telurnya ditaruh-taruh. Biasanya di makanan yang busuk. Nah, ini telur lalat yang kemudian sudah menetas, kemudian keluar ini nih. Nah, ini larvanya. Larvanya udah menetas. Nah, nanti larvanya makin lama makin besar dan kemudian terbentuklah belatung seperti ini. Nah, ini belatung ya. Ini adalah larva dari lalat. Nah, kemudian nanti lama-lama belatungnya setelah besar, kemudian dia akan membentuk pupa. Dimulai dari ujung dulu, kemudian nanti kemudian tertutup semuanya. Nah, terbentuklah seperti ini. Ini pupanya. Ini yang belum jadi nih ya, masih dalam bentuk belatung, tapi udah siap-siap membentuk pupa. Ini udah mulai agak kecoklatan, nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya nanti pupanya kemudian lepas, kemudian dihasilkanlah lalat. Nah, seperti ini lepas lalat ya, seperti itu. Itu siklusnya yang lalat. Kemudian bagaimana dengan semut? Nah, untuk semut juga sama. Semut itu jangan lupa ya, dia ada organisasi kehidupan di dalamnya ya. Koloninya itu ada organisasinya. Ada queen-nya, ada ratunya. Ratunya biasanya semutnya itu bersayap dan ukurannya besar. Kemudian ada lagi male atau pejantannya. Dia lebih kecil ukurannya dari yang female-nya, dari queen-nya, dari ratunya. Tapi dia juga punya sayap. Nah, ada lagi yang lebih kecil lagi. Nah, ini adalah semut pekerja. Nah, pada saat siapa yang kemudian bertelur, ini nggak bisa bertelur. Ini juga jelas ya male.
Yang female yang bertelur itu dari queen. Jadi yang bertelur itu hanya queennya, ratunya. Nah, nanti pada saat ratunya bertelur, maka telurnya akan berkembang membentuk larva. Larvanya kemudian nanti berkembang membentuk pupa. Nanti pupanya ini tergantung nih, ada 3 jenis. Ada nanti yang akan membentuk queen, ada yang akan membentuk male atau pejantan yang akan mengawini queen sehingga kemudian terbentuk telur. Ada juga yang akan menjadi semut pekerja. Seperti itu konsep uh, apa koordinasi dalam kehidupan semut. Ya, ini bedanya ya. Queen ini yang male yang tadi ya, pejantan yang akan tugasnya hanya ngawinin betinanya. Kemudian ini pekerja nih, pekerja yang akan nyari makanan. Kemudian ada juga yang ukurannya lebih besar ya. Ini sebagai pekerja tapi dia mayornya atau tentara. Jadi kalau ada serangan dari luar ini akan maju. Ya ini queennya nih, ratunya ada sayapnya. Nah ini yang male-nya tadi, yang jantan yang kerjanya hanya ngawinin ratunya. Nanti kemudian kalau udah kemudian bertelur. Nah telurnya segini nih, ini ukuran perbandingan telur dengan sampai dengan pupa. Ini telur. Nah ini udah mulai jadi larva. Jadi ini menetas kemudian jadi seperti ini, berkembang ya, berkembang jadi ini. Kemudian nanti mulai terbentuk pupa atau kepompong. Nah kepompongnya udah jadi seperti ini. Nah nanti kemudian kepompongnya keluar jadilah semut. Nah ini telurnya nih ya, kelihatan khas telurnya seperti ini. Jadi kadang kalau misalnya kita nyemprotin baygon ke arah kandang, ke arah rumahnya semut, itu nanti akan ada beberapa serangga atau semut yang bawa putih-putih kayak nasi. Nah ini kemungkinan telur, kalau nggak larvanya ya, kalau nggak pupa. Kalau ini telur, nah ini yang dibawa adalah larvanya nih, larvanya dibawa. Nah ini kalau gini udah pupa nih, soalnya udah mulai mirip seperti semut. Nah, nanti akan membesar lagi sampai dengan mendekati ukuran dari semut tadi, barulah kemudian nanti dia akan keluarlah semut yang baru. Nah seperti ini nih udah mulai besar nih kan. Nah ini udah pupanya udah siap akan terlepas. Nah kalau misalnya tadi di semut, sekarang kalau di kumbang, itu kumbang juga sama ya, mirip seperti semut. Jadi dia akan bertelur dulu. Nah telurnya ditaruh di sarangnya dia, yang sarang-sarangnya ini ditaruh telurnya. Nanti telurnya akan berkembang membentuk larva. Nah larva nanti dia makannya apa dong kalau di dalam ini? Nanti dikasih makan oleh tawon atau kumbang pekerja. Jadi nanti dikasih makan sampai besar, kemudian dijaga, yaitu caranya adalah dia di seal dia, ditutup sel-sel ini nih, sarang-sarangnya ditutup-tutupin untuk dijaga supaya dia terhindar dari mara bahaya. Seperti itu sampai nanti kemudian kalau udah besar seperti ini, nanti dia akan membentuk pupa. Kemudian terbentuk pupa yang sudah agak tua, baru kemudian nanti dari pupa keluarlah kumbang yang sudah masih muda ya. Nah ini dia sarangnya nih. Nah ini nih udah larva nih. Jadi bukan telur lagi, dia udah berkembang menjadi larva. Nah larvanya udah besar-besar nih kalau seperti ini. Dan ini siap ditutup. Ntar tutupnya seperti ini jadinya. Nih tertutup. Nah ini yang dibongkar manusia, dia lihat dalamnya dibongkar. Nah ini larva yang udah besar sekali dan siap untuk membentuk pupa. Nah nanti ini larvanya nih yang besar tadi nih. Jadi dalam sarang ini ditutup, ini sarang tawon ya. Nah ini kayak gini sarang-sarang. Jadi kadang-kadang kita nemu sarang kan tertutup-tutup gini, ini dalamnya pasti sudah ada pupa atau larva atau pupa gitu yang ditutup dan siap akan nanti berkembang lagi membentuk kumbang. Nah seperti ini tertutup nih. Nah ini udah kelihatan nih larvanya nih, larva-larvanya udah mulai besar, nanti akan berkembang menjadi pupa. Nah seperti ini ya larvanya. Nah, ini udah jadi pupa nih kayak gini nih. Dipecahin dia dibuka ininya sama orang. Oke. Nah ini perbandingannya, larva, pupa, kemudian ini udah nanti akan terlepas kemudian jadi individu, kulitnya akan terbuang. Ya terakhir berikutnya adalah nyamuk. Nyamuk juga dia termasuk holometabola ya. Holometabola, di mana dia mengalami metamorfosis yang sempurna, di mana setiap stadiumnya itu beda-beda. Jadi di sini ada telur, nanti telurnya menetas membentuk larva atau yang kalian kenal dengan istilah encu ya, buat makanan ikan. Kemudian jadilah pupa,
Yang seperti ini, ciri khasnya dia membungkuk gini ya, melekuk seperti udang. Kemudian nanti keluar, bungkusnya akan tetap dia dalam air. Kemudian nanti nyamuk dewasanya keluar. Nah, egg-nya seperti ini telur ini. Ditaruh di permukaan air. Seperti ini. Nanti kalau udah agak tua, dia akan kecoklatan seperti ini. Kemudian baru menetas. Nah, menetas jadilah encu. Atau jentik-jentik nyamuk kalau kita kenal. Nanti jentik nyamuk ini akan berkembang, kemudian jadi besar, kemudian nanti melakukan asip lekukan. Nah, ini masih besarnya. Ini kecil yang ini nih. Nah, kemudian melekuk seperti ini, jadi pupa, dia diem. Nanti kalau udah diam seperti ini, nanti kemudian lama-lama di dalamnya terjadi metabolisme dan kemudian keluarlah nyamuk yang masih muda. Nah, seperti ini keluar dari pupanya. Seperti itu. Next, berikutnya adalah kumbang. Kumbang ini juga sama ya, dari telur, kemudian nanti berubah menjadi larva, kemudian terbentuk pupa, kemudian jadi kumbang dewasa. Nah, ada lagi tadi holometabola, sekarang hemimetabola. Hemimetabola itu adalah serangga yang mengalami metamorfosis tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena ada satu atau beberapa stadium yang dia antara satu stadium dengan stadiumnya itu perbedaannya hanya sedikit sekali. Jadi perubahannya nggak drastis banget seperti pupa ke langsung jadi kupu-kupu, itu kan bedanya jauh banget. Nah, kalau ini enggak gitu. Contohnya di sini adalah jadi stadiumnya itu hanya telur, nimfa dan imago. Biasanya tidak akan jauh berbeda tuh antara nimfa dengan imagonya. Beda dengan layaknya yang sempurna, di mana larva dengan imagonya itu kan beda banget ya dengan dewasanya. Nimfanya mah larvanya mah kayak ulat gitu, tapi begitu jadi imago dia bisa jadi kupu-kupu, ada yang bisa jadi nyamuk, ada yang jadi macam-macam gitu ya. Tergantung hewannya. Nah, di sini nimfa dengan imago kalau untuk hemimetabola itu tidak jauh berbeda. Kita lihat contohnya adalah belalang. Ini telur, kemudian nanti berubah menjadi nimfa, menetas menjadi nimfa. Nah, ini nimfa nih. Terus nanti berubah jadi dewasa. Terus apa bedanya? Bedanya adalah di dewasa udah punya sayap, di nimfa nggak punya. Itu aja sih sebenarnya. Makanya kemudian dia dikatakan sebagai hemimetabola. Gitu. Kenapa manusia nggak dikatakan hemimetabola? Karena kita nggak ada yang hilang dari kecil sampai gede. Nah, contohnya selain belalang ada kecoa atau lipas, jangkrik, dan lain-lain. Ini kecoa juga sama ya. Waktu kecilnya dia nggak punya tuh yang namanya sayap. Nanti begitu dewasa baru terbentuk sayap. Nah, seperti ini ya. Ini dewasanya. Kecilnya tuh begini. Nih, kecil. Ini nimfa, ini dewasa. Begitu juga dengan jangkrik ya. Jangkrik itu telur, kemudian pas masih kecilnya tuh nggak punya sayap dia. Begitu dewasa, sayapnya mulai muncul. Atau kalaupun ada sayap kecil ya, tidak sebesar ini. Kemudian nih walang sangit bentuknya seperti ini. Ya sama telur, kemudian dia nimfanya kecil, belum ada sayapnya, kemudian nanti berubah adultnya jadi punya sayap. Kemudian daur hidup capung juga termasuk hemimetabola, di mana telur kemudian nimfa, kemudian jadi capung dewasa. Nimfanya sebenarnya udah mulai agak berbeda ya dengan capung dewasa ya sebenarnya. Tapi masalahnya sini kan dia serangga, nih kakinya masih sama, kepalanya masih sama, badannya aja yang kemudian dia tembem di perut. Kalau ini kan nanti dia udah mulai berkembang dan meruncing gitu ya. Dan dia nggak ada sayap, tapi ini tetap masih hemimetabola, belum holo. Nah, originalnya seperti ini nih, yang ini ya, yang nimfanya, ini seperti ini. Jadi sayapnya udah mulai kelihatan sedikit, ininya belum, nanti lama-lama dia, ini udah mulai ya kelihatannya, manjang, jadilah capung. Itu, kepalanya udah sama. Ini biasanya di pohon-pohon dia adanya. Ya, selanjutnya adalah ini rayap. Nah, rayap ini dia masuknya hemimetabola ya. Metabolanya tidak sempurna. Kenapa demikian? Karena kita lihat sini telur, kemudian larva, kemudian nimfa. Nimfa, kemudian nanti nimfa berkembang menjadi ada yang pekerja, ada yang sebagai tentara, ada yang sebagai ratu. Nah, nanti kemudian begitu kemudian sayapnya lepas, maka dia akan kemudian bisa kawin antara yang ratu dengan yang pejantannya. Nanti kemudian queen-nya atau ratunya lah yang akan bertelur, kemudian bentuk larva, nimfa. Nah, kenapa ini kemudian kan ini mirip seperti semut ya? Hanya bedanya apa? Bedanya adalah di sini nih.
Dia larva, tapi dia tidak membentuk pupa. Kalau di semut kan dia membentuk pupa seperti ini nih. Jadi telur, larva, kemudian terbentuk pupa. Nah, pupa kemari ini kan beda banget jauh. Larva ke pupa aja tadi larva bergerak-gerak itu aktif, ini kan diam. Itu. Sehingga ini masuk ke dalam holometabola. Sedangkan kalau untuk rayap itu dia larva tidak pupa tapi nimpa. Jadi larva yang besar, larvanya tumbuh gitu. Kemudian nanti membentuk, ada yang punya sayap, ada yang tidak. Ada yang punya sayap, ada yang tidak pekerjaannya seperti ini. Jadi ini dikenalnya bukan holometabola tapi hemimetabola atau metabola ya, metamorfosis yang tidak sempurna. Berikutnya terakhir yaitu metamorfosis katak. Pada katak, tahap metamorfosisnya dibagi menjadi 3 stadium, yaitu pre-metamorfosis, pro-metamorfosis, dan metamorfosis klimaks. Pre, pro, dan klimaks. Kita bahas satu-satu. Katak itu kan pada saat dewasa dia akan bertelur, dan telurnya kemudian mentas menjadi kecebong. Kecebong kemudian, atau dikenal juga sebagai berudu ya, kemudian jadi katak muda dan katak dewasa. Nah, stadium premetamorfosis itu berupa telur yang telah dibuahi dan tumbuh menjadi kecebong atau berudu. Jadi ini telur yang dibuahi, ini adalah fase premetamorfosis. Kemudian kalau stadium prometamorfosis itu berudunya udah punya kaki, dan kakinya adalah kaki yang belakangnya dulu tumbuh. Nah, berarti di sini udah prometamorfosis. Jadi ini pro kalau udah punya kaki. Terakhir adalah stadium metamorfosis yang klimaks, di mana kemudian kaki depannya itu udah mulai muncul dan kemudian diiringi dengan hilangnya ekornya. Nah, kemudian terakhir dia akan jadi katak dewasa. Nah, ini telur. Kemudian ini kecebong. Ini udah mulai muncul kaki belakangnya. Khas ya, kaki belakangnya lebih besar ya. Ini kaki belakangnya, nah kaki depannya udah mulai muncul. Nanti ekornya lama-lama akan hilang. Ini muncul ya, kaki depannya maupun kaki belakangnya. Kemudian nah ini udah mulai hilang nih. Udah mulai terbentuk kaki, tangannya, kemudian tangan depannya, kaki depannya udah terbentuk. Ini udah mulai hilang ekornya. Kemudian jadilah katak dewasa. Ya, demikian pembahasan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan sesi ketiga. Selesai sudah, yaitu kita udah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada 2 video, kalian bisa saksikan di video-video sebelumnya. Kemudian ini adalah video ketiga terakhir tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ngebahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Demikian, sampai ketemu di bab-bab selanjutnya. Saya doakan semoga kalian sukses belajarnya, dimudahkan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.